Halo para donatur yang kami kasihi, kali ini saya mau update tentang Taman Baca Amalia. Jadi kan kemarin saya sempat update di sosial media, di Instagram dan di Shorts juga bahwa Taman Baca Amalia ini secara struktur memang agak ribet kalau misalnya kita mau membenarkan fondasi gitu ya. Dan setelah kami telusuri lebih dalam, ternyata secara prosedur kepemilikan tanah, kami tidak bisa mendapatkan izin untuk membangun ulang, tapi lebih ke renovasi. Sehingga untuk bagian fondasi tetap akan kami renovasi, supaya bagian lantainya itu tidak ambles lagi kayak yang sebelumnya, gitu. Dan juga bagian atapnya tetap kami ganti keseluruhan atapnya sehingga tidak bocor lagi, seperti itu. Sehingga untuk dana yang masuk, itu sebagian akan kami gunakan untuk renovasi, dan sebagian akan kami gunakan untuk program edukasi bagi anak-anak di Taman Baca Amalia. Dan untuk renovasi, kami percayakan kepada Ibu Yati selaku pengurus dari Taman Baca Amalia untuk mencari tukang dan prosedur perincian pembelian bahan-bahannya. Dan kemarin Ibu Yati sudah mengirimkan proposal kepada kami dengan rincian secara detail, dan renovasi akan dimulai di tanggal 14 September hari Minggu. Maka dari itu, kami menutup donasi untuk Taman Baca Amalia, dan kami mohon doanya semua supaya renovasi ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga setelah itu kita akan mengadakan program edukasi selanjutnya di Taman Baca Amalia. Kira-kira itu update dari kami, dan berikut adalah cuplikan video saat kami mengutarakan hasil diskusi dan hasil meeting dari pengurus Yayasan El Warrior kepada Ibu Yati mengenai program renovasi dan juga kedepannya program edukasi yang akan berjalan di Taman Baca Amalia. Di tim kita kan memang ada orang legal, ada orang hukum, jadi mereka mengerti bahwa kalau kita hitungannya bangun ulang itu tapi di tanah yang sebenarnya kita belum hak milik, kita kan hitungannya jadi bangunan liar ya. Jadi khawatir kalau misalnya ke depan ada apa-apa gimana, dan kita jadi ikut keseret-seret gitu kalau kenapa-napa. Nah, jadi karena kemarin juga Ibu yang sempat minta bantuan ke kita untuk renovasi ini ya kan, karena kondisi emang ini. Jadi kita tetap mau bantu Ibu buat perbaikan ini, tapi hanya sebatas renovasi. Jadi kita nggak bisa mengatakan bangun ulang gitu loh, karena kita nggak mau itu jadi masalah ke hukum dan legal dan lain-lain gitu kan, ribet gitu takutnya gitu. Jadi biar nggak ribet, kita jadi renovasi aja gitu loh. Dan renovasinya, jadi kalau kita udah ngomong renovasi berarti kita nggak bisa yang istilahnya kayak dibongkar semua ya. Jadi benar-benar memperbaiki yang memang harus diperbaiki gitu Bu. Jadi kita fokusnya adalah ini lantai ini sama atas gitu. Biar lantainya paling tidak nggak tenggelam kayak gini. Gitu. Ya kemarin juga berdasarkan hasil rapat kayak gini Bu. Akhirnya ada keputusan gini aja. Ibu yang buat rancangannya. Dari pihak Ibu yang buat rancangannya, nanti kita akan mengawasi aja. Tapi kita bakal berikan dana tersebut. Paling lebih kayak gitu. Kenapa? Karena kalau di luar ini nantinya yang ada, kalau misalnya kita membuat gambaran misalnya, itu yang kena backfire-nya kita. Seakan-akan kita yang nyuruh ABCD. Mendingan nanti Ibu, dari pihak Ibu memberikan ada rincian proposal pembelanjaan apa aja. Nanti kita bakal menyodorkan, juga kita akan mengawasi. Palingnya kayak gitu aja. Jadi kita istilahnya menerima permohonan dari Ibu gitu loh. Kita butuh ini gitu. Istilahnya kayak ada proposalnya Bu. Karena kalau kayak gitu. Gini kita yang salah nantinya. Karena ini masalahnya ada di konflik tanah aja sebenarnya. Khawatir di situ aja. Nanti kan kalau ini sudah selesai jadi itu kita harap bisa mengadakan kegiatan nih di sini gitu. Nah, dan juga tetap kita harus mempertanggungjawabkan juga hasil renovasinya Bu. Jadi tetap akan kita awasi, kita pantau. Tiap berapa berkala kita akan datang untuk lihat proses renovasinya seperti apa gitu. Dan juga satu lagi Bu, jadi untuk setiap pembelanjaan kita butuh ada nota, ya ada notanya kayak gitu. Jadi jelas dan terinci ya Bu.
gitu. Karena Intinya di kita sini tuh saling terbuka aja ya Kak. Misalnya dia kan Bu Yati bikin rincinya nih, dia bikin RAP gitu kan. Masih untuk tukang berapa, untuk ini nanti Bu Yati kirim ke Kakak. Oke. Kan memang dari awal ya Kak, Bu Yati kan pengen memang mau renov di bawah dan di atas aja. Kalau memang hasilnya segini nggak apa-apa, alhamdulillah ya, maksudnya bisa kebantu dengan ini. Karena kebetulan yang urgent kan memang di bawah dan di atas ya Kak ya, Iya. bukan untuk semuanya. Kebetulan kan bapaknya kan memang dari awal ngomong, udah kita buang aja lantai ini, kita kasih kaki-kaki dan pakailah papan yang kemarin didiskusiin tuh Kak. Jadi kalau pakai papan, suatu saat ada apa-apa masih bisa kepake. Iya, gitu kan. itu juga. Terus untuk atap kemarin juga sempat udah diskusi kan, kalau memang ada yang bantu mendingan di bawah dan di atas aja gitu kan, kata bapaknya. Nah di atas itu diganti yang kakak pengen tuh, apa sih? Spandek. Ya, Ya, pakai jadi spandek. itu lebih adem dan yang ringan juga kalau memang diamanahin kayak gitu. Ya maksudnya gini, kita tuh akan sesuai kakak yang minta ya, dengan tanggung jawab di sini, coba bikin rincian sedetail mungkin. Oke, siap. Iya. Pokoknya jadi istilahnya kita ngebantu sesuai dengan permohonan ibu di awal mau memperbaiki. Jadi kita hitungannya renovasi. Iya, Gitu. Itu sih. Jadi ya kita juga tetap, karena gimana pun juga kita ngelihat tempat ini sebenarnya hidup banget gitu kan. Itu Saya juga jadi sempet pertimbangan lihat, utama Bu. saya bilang anak-anaknya banyak dan banyak komunitas yang ngasih kegiatan juga gitu. Ini sayang banget kalau sampai nggak ada lagi gitu. Jadi saya pikir oke, ini tempatnya hidup, itu yang saya pertahankan juga. Jadi dari rapat kemarin itu bilangnya oh ya udah kalau gitu kita bantuannya berupa renovasi gitu. Kalau bangun ulang kita khawatir gitu. Sebenarnya kalau Bu Yati sama suami itu sebenarnya untuk bangun ulang ya, itu kayak nggak setuju dari awal. Karena kan kita juga risiko ke situ juga gitu kan, walaupun sudah dijamin ya. Permasalahin nanti. Ya. Lebih besar lagi nanti. Takutnya. Terus kayak udah deh seininya aja, mending ke renov aja kan nggak begitu kelihatan ya Kak ya. Iya, itu dia masalahnya. Karena kan toh dari awal sudah ada ya ini betul. bangunan. Jadi kita istilahnya ya kita perbaikan aja. Oke. Itu sih paling. Iya, paling kayak gitu. Kira-kira dari Ibu Yati ada yang masih belum paham atau gimana? Udah sih, alhamdulillah. Karena ini keinginan dari awal ya, jadi nggak ini juga kan. Iya. Intinya saling ini aja sih, kan Bu Yati diamanahin nih. Bu Yati satu nyumbang sini, jadi Bu Yati juga harus tanggung jawab dengan perinciannya ya, karena kan pertanggungjawaban ya keluar gitu. Ya itu sih paling. Udah itu aja, udah cukup jelas ya. Iya. Akhirnya kelar juga nih. Makanya. Kan juga banyak yang dipikirin soalnya kan Kak. Sama, kita juga kemarin sampai meeting sampai bingung gitu, kayak ini gimana ya kondisinya ya kok kayak gini. Tapi harus yang aman gitu kan. Iya. Makanya kadang sama suami kan kita ini ya, jadi beda argumen sama suami nih. Kan kalau Bu Yati kan orang relawan lapangan dan tahu. Kita justru ngerti. Iya. Terus nggak bisa dong ini, nggak bisa kalau yayasan itu memang harus detail. Beda kayak kita udah jalan sendiri, mau sekarangnya di luar juga. Oke, nggak ada yang nuntut nih harus begini harus begini. Iya. Yayasan kan memang harus di laporan tuh banyak. Harus itu memang aturannya banyak. Ada auditnya, gitu. iya, aduh, pasti. Oke, alhamdulillah tetap ya udah. dibantu ya. Kalau gitu mudah-mudahan kita proses kedepannya lancar ya. Dan berjodoh terus gitu. Amin. Saya juga kepikiran kayak ini, saya kan niatnya dari awal emang pengen bantuin anak-anak sih sebenarnya. Maksudnya lagi di program itu gitu loh. Jadi memperhatikan itu kebutuhan anak-anak di Kampung Pemulung ini gimana gitu. Ya mungkin nanti kita bakal ngajar kali sih ya di sini. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat ke depannya. Bakal monggo aja berdiskusi sama anak-anak, berbagi sama anak-anak, sama ibu-ibu, monggo. Oke. Dengan jumlah berapapun insya Allah maksudnya ada di sini. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kalian semua para donatur yang sudah menyumbangkan sebagian rezeki kalian khususnya untuk Taman Baca Amalia selama bulan Juli sampai Agustus kemarin. Tanpa bantuan kalian semua, program ini tidak akan berjalan. Tanpa bantuan kalian semua, renovasi ini tidak akan berjalan. Dan puji Tuhan, ternyata masih banyak orang-orang baik di luar sana seperti kalian semua yang terus peduli dengan anak-anak yang ada di Kampung Pemulung.